Di sini ini satu pemilik, satu petak. Ini luasnya 4.000 ya, kurang lebih 4.046 meter persegi. Ya ini pemirsa, satu petak ini 4.046 meter persegi. Ini ada 4 pemilik. Yang di atas sana pemirsa, yang di gundukan sana, yang naik itu luasan 3.600-an pemirsa. Kurang lebih 3.670 sekian. Yaitu pemirsa yang di gundukan. Di baliknya sana ada lagi 1.000 meter pemirsa, 1.000 sekian. Dan yang paling ujung sana, di ujung sana itu ada kurang lebih 1 hektar ya, 9.900 berapa sekian gitu pemirsa, hampir 1 hektar kurang sedikit, kurangnya nggak ada 100 meter pemirsa. Yang sebelah sana, dari total di sini itu kurang lebih 1,9 hektar. Jadi 1.000 sini 3.000 sekian, 37, 3, 4 setengah sama 4. 4.000, 4 setengah, 4.000, 9.000. Jadi ini kurang lebihnya 1,9 pemirsa. 1,9 hektar ya. Kurang lebih 19.000 meter yang di sini pemirsa. Lahan sini beda lagi yang di jalan depan pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat berjumpa kembali dengan Pak John Malang. Pemirsa, dimanapun Anda berada, sahabat bangunan yang ada dimanapun. Jadi gini pemirsa, sahabat-sahabat tukang, kali ini saya sedang menunjukkan ya bangunan lama yang sudah berhenti. Sebetulnya bangunan ini memang didesain untuk 2 lantai pemirsa. Didesain untuk 2 lantai. Di sini sudah kelihatan ya, kelihatan konstruksinya 2 lantai. Konstruksi 2 lantai ini pemirsa. Tapi ini langsung berhenti. Kenapa berhenti? Karena bukan kekurangan modal, tapi ada kesalahan administrasi pemirsa. Jadi begini ya pengertiannya, membuat bangunan kalau untuk pribadi atau tempat ditempati sendiri, ibaratnya di kampung, tanpa IMB pun nggak ada masalah, tanpa perizinan, karena ditempati sendiri nanti bisa menyusul. Tapi kalau yang kawasan perumahan, yang kawasan itu jangan main-main pemirsa, karena luasan di sini bangunan rencana ini kan kurang lebih ini 2 hektar ya, yang ada di sini itu sementara 2 hektar, mungkin peluasan di kawasan menjadi 5 hektar. Ini kesalahannya bukan karena di keuangan saja, tapi administrasi di pemerintahan, di perizinan ya. Ini satu, perizinan belum selesai. Yang kedua, pembebasan lahan ke petani belum selesai. Otomatis ini harus berhenti. Satu, berurusan dengan petani. Yang kedua, berurusan dengan pemerintahan daerah atau perizinan. Ya, otomatis harus berhenti pemirsa. Jadi kalau saran saya bikin perumahan itu sebelum mengerjakan infrastrukturnya, bahkan untuk clearing pun jangan, itu usahakan perizinan legalitas selesai dulu pemirsa. Perizinan selesai dulu, baru kita merambat atau bergerak ke selanjutnya, yaitu ke cut and fill ya, ke cut and fill, dan nanti istilahnya itu pengablingan pemirsa. Itu baru aman, tapi yang penting perizinan dulu. Jangan seperti ini pemirsa. Ini paving sudah ada, ya kan ya? Nah ini paving sudah ada, ya, sudah cut and fill, sudah kebentuk seperti ini. Ini berapa ratus juta uang yang terbuang di sini, ratusan juta. Apalagi tujuannya membuat rumah contoh seperti ini ya, rumah contoh ya, bikin rumah contoh seperti ini. Ini biayanya juga besar. Dengan adanya rumah contoh bukan untuk mengangkat penjualan, sebetulnya mengangkat masalah. Karena apa? Satu, petani belum lunas. Karena belum lunas, sudah dibangun rumah contoh, petani bergejolak. Satu itu. Kedua, nanti terlalu banyak user, ramai yang lalu lalang, otomatis mengundang dari pemerintah daerah, dari Satpol PP, bahkan perizinan itu dari Satpol PP, pasti akan ditanya. Kalau seperti ini nanti akan bermasalah gitu loh. Makanya seperti ini langsung dihentikan. Ini dihentikan petani, langsung diambil alih petani lagi, dan ini nanti diteruskan dengan perizinan yang baru pemirsa ya. Nggak bisa bikin perumahan langsung bikin asal buat aja, jangan pemirsa, jangan bisa memasarkan. Kalau pemasaran boleh lah, tapi resikonya dalam arti pemasaran boleh, itu boleh dikonsep seperti apa, tapi jangan dijual dulu sebelum perizinan selesai pemirsa. Nah seperti ini, bangunan sudah berdiri, luas seperti ini, akhirnya apa? Tidak bisa apa-apa, tidak bisa melanjutkan pembangunan, tidak bisa melaksanakan transaksi penjual beli, otomatis sangat merugikan pemirsa. Yang dirugikan ya pengembang sendiri,
jam petani. Ini ya, nanti akhirnya apa? Berat. Apalagi sudah bentuk jalan seperti ini, ya. Nah, jalan seperti ini pemirsa. Ada jalan seperti ini, ya. Otomatis ini kan sudah biaya banyak, ini biaya besar pemirsa. Ya, biaya yang sangat besar dengan infrastruktur yang sudah terbentuk seperti ini. Belum lagi nanti dikejar-kejar petani, ya. Akhirnya apa? Berat. Akhirnya berhenti seperti ini pemirsa. Kalau seperti ini harus mencari pendana lagi atau take over. Otomatis ini yang dirugikan nanti user ya pemirsa. Yang dirugikan user. Seperti ini kebetulan ini sudah mendapatkan pendana baru take over kemarin dari pihak pengembang lama, sudah diambil alih pengembang baru ya. Ini saya berani membuat video ini karena sudah tahu transaksinya, bahwa kemarin dari pengembang lama sekarang diambil alih pengembang baru, meskipun belum 100% beres, tapi semua kesepakatan sudah selesai, ada tanda keseriusan, dan ini tidak ada kegiatan lagi sama pengembang baru. Memang sengaja dihentikan, tidak ada kegiatan sebelum perizinan beres untuk menghindari masalah dengan pemerintah daerah. Jadi gitu pemirsa, ini sengaja dihentikan pemirsa. Semua kegiatan dihentikan, kita selesaikan dulu perizinan yang ada di daerah, kita selesaikan. Setelah nanti perizinan selesai, mungkin perizinan selesai ini antara 4-5 bulan baru selesai. Karena saja sih 4 bulan selesai, tapi mudah-mudahan sesuai rencana 4 bulan, maksimal 5 bulan harus selesai pemirsa. Karena ini terus terang kondisi tanah, warga tanah pun belum diurus, baru masih dalam minggu depan diurus warganya. Setelah warga selesai semua, nanti ada peta bidang, baru nanti dilanjutkan ke perizinan pemirsa. Jadi sementara ini dibiarkan seperti ini dulu, dihentikan, semua tidak ada kegiatan apapun, mulai pembangunan dan penjualan semua berhenti. Itu menunggu perizinan yang ada di sini. Nah seperti ini pemirsa, eman-eman ya. Sekarang buang-buang biaya. Ini paving sudah ada semua. Ini paving sudah ada, ya. Ini kelihatan paving sudah ada, infrastruktur sudah terbentuk ya. Infranya sudah terbentuk, tamannya pun sudah ada, tanaman ini bunganya sudah pohonnya sampai tinggi. Karena ini sudah sampai 3 tahun ya. 3 tahun akhirnya apa? Bermasalah. Nah, makanya pengembang yang baru menyelesaikan masalah, yaitu dengan cara diambil alih, dihentikan semua kegiatan, kita urus perizinan dulu, baru nanti tahap pemasaran dan pembangunan. Ya ini pemirsa, lahan ini ada 4 ya, 4 bidang atau 4 peta sebetulnya. Di sini ini satu pemilik, satu peta. Ini luasnya 4.000 ya, kurang lebih 4.046 meter persegi. Ya ini pemirsa, satu peta ini 4.046 meter persegi. Ini ada 4 pemilik. Yang di atas sana pemirsa, yang di gundukan sana, yang naik itu luasan 3.600-an pemirsa. Kurang lebih 3.670 sekian. Yaitu pemirsa yang di gundukan. Di baliknya sana ada lagi 1.000 meter pemirsa, 1.000 sekian. Dan yang paling ujung sana, di ujung sana itu ada kurang lebih 1 hektar ya, 9.900 berapa sekian gitu pemirsa. Hampir 1 hektar kurang sedikit, kurangnya nggak ada 100 meter pemirsa. Yang sebelah sana. Dari total di sini itu kurang lebih 1,9 hektar. Jadi 1.000 sini 3.000 sekian, 37, 3, 4, 4,5 sama 4, 4.000, 4,5 sama 4.000, 9.000. Jadi ini kurang lebihnya 1,9 pemirsa, 1,9 hektar ya, kurang lebih 19.000 meter. Yang di sini pemirsa, lahan sini beda lagi yang di jalan depan pemirsa. Jadi ini nanti dibangun menjadi kawasan ya. Setelah proses ini selesai, ini nanti dibangun kawasan, jadi dilebarkan dari sini juga ini target di sini ya.
Tanaman tebu ini sudah kuning semua. Jadi target perluasan pemirsa. Ini perluasan kurang lebih di sini target antara 5 hektar. Ya, sementara 5 hektar kita nggak mulu-mulu dulu. Kita selesaikan target 5 hektar dulu pemirsa. Ya ini ya. Lahan ini nanti semua ini lahan yang dulunya tidak ada perizinan, izinnya belum ada. Sekarang mulai kita tata perizinannya pemirsa. Jadi semua kegiatan kita hentikan, kita tata perizinan dulu, prosesnya kita ikuti dulu, baru nanti kita action lapangan lagi. Nah ini pemirsa kelihatan ya, bentuk konturnya sudah tertata semua. Laten fill boleh, tapi perizinan belum ada. Otomatis ini langsung dihentikan sama pengembang yang baru pemirsa. Jadi istilahnya itu jangan bermain-main dengan perizinan, karena bagaimanapun juga nanti yang berisiko juga pengembang, yang mendapat keuntungan pengembang, tapi yang dirugikan adalah user ya, pembeli atau user yang dirugikan. Dan apalagi yang paling bahaya, pemilik tanah yang belum terima uang, tanahnya sudah dibuat kapling, sudah dijual. Itu jangan sampai terjadi pemirsa. Jadi ini ya kejadian seperti kemarin, jangan sampai terulang. Yang kejadian tempat-tempat lain jangan terulang di sini lagi, karena di sini dengan adanya pengembang baru, maka semua kegiatan dihentikan. Jadi, oke pemirsa, sementara sampai di sini dulu perjumpaan video saya kali ini. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingat pemirsa, Anda jangan melihat siapa yang mengatakan, tapi lihat apa dikatakan. Jangan bermain-main dengan perizinan yang ada di Malang Raya ini, karena sekarang perizinan harus diselesaikan dulu administrasinya, baru setelah perizinan keluar baru kita boleh action lapangan. Oke, selamat siang dan sampai jumpa lagi.